Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya perkenalkan diri saya sebelumnya, yaitu nama saya Siti Syara, saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan ini saya akan memaparkan tugas UAS saya, yaitu pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM dalam daring atau belajar di rumah. Nah, di sini saya menggunakan tema binatang dan subtema binatang darat. Subtema macam-macam binatang darat, kegunaan binatang di darat, dan makanan binatang di darat. Ini RPPM dengan tema dan subtema. Lalu kita buat di sini adalah kelompok. Karena saya mengajar kelompok B, di sini kita tulis kelompok B. Nah, lalu cara kedua yaitu pembuatan tabel. Pembuatan tabel, di sini saya menggunakan 4 tabel, yaitu yang pertama, tabel pertama saya gunakan untuk aspek perkembangan. Di tabel kedua, saya menggunakannya untuk menulis KD. Terus di kolom ketiga saya tulis untuk pemaparan materi, lalu di kolom terakhir adalah kegiatan main. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan yang ada atau yang saya tulis untuk RPPM daring yang saya buat. Nah, di sini ada nilai agama dan moral dengan KD 1.2, yaitu dengan materi menjaga dan merawat binatang peliharaan ciptaan Allah. Kegiatan mainnya adalah, lihatlah, aku senang membantu orang tua memandikan dan membersihkan hewan peliharaanku. Nah, lalu di aspek yang kedua adalah fisik motorik dengan KD 3.3 sampai dengan 4.3. Dan di dalam itu adalah materi kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus. Di sini kita gunakan motorik kasar dengan anak-anak menirukan gerakan binatang yang ada di darat yang anak-anak tahu. Lalu kemampuan motorik halus yaitu anak-anak dapat dengan mudah melihat gambar binatang yang ada di darat. Lalu anak-anak pun mewarnai gambar bersama ibu guru. Nah, di kolom ketiga ini adalah kognitif dengan KD 3.6 sampai 4.6. Yaitu materi yang kita pakai adalah mengenal ukuran lebih besar atau lebih kecil. Tujuannya itu adalah agar anak bisa membedakan dua jenis binatang di darat yang ukurannya berbeda, bisa lebih kecil maupun lebih besar. Di KD 3.84 sampai 4.8 yaitu menyajikan karya yang berhubungan dengan lingkungan alam atau hewan. Lihatlah bentuk kandang binatang yang aku buat menggunakan barang bekas. Contohnya seperti itu. Dan di kolom keempat ada sosial emosional di KD 2.8 yaitu perilaku kemandirian dalam merencanakan dan memilih. Nah, di sini tujuannya aku bisa menemukan dan membuat hiasan atau aksesoris pada kandang binatang yang sudah aku buat. Di 2.9, anak-anak dapat dengan mudah berbagi makanan yang mereka miliki dengan sesama temannya. Aku senang memberikan makan binatang. Nah, lalu di sini juga ada seni di KD 3.15 sampai 4.15, yaitu menampilkan seni suara,
yaitu asyiknya bernyanyi bersama teman dengan lagu tentang tema binatang. Dan ada menampilkan karya tangan seperti menciptakan bentuk binatang menggunakan kulit telur yang aku bawa dari rumah. Nah, di sini ada juga tugas kedua saya, yaitu membuat rencana pelaksanaan kegiatan harian di TK Al-Mahira Jakarta. Nah, di sini saya tulis dulu pertama kelompok. Karena saya mengajar di kelas B, saya tulis kelompok B. Lalu di hari atau tanggal Senin 26 Juli 2021 ini hanya contoh ya. Lalu temanya masih tema binatang. Nah, tujuan pembelajaran yaitu agar anak terbiasa mengucapkan salam. Indikator PPA-nya itu dari 6.1.2 di kegiatan lalu ada kegiatan pembuka yang terdiri dari salam dan sapa, berdoa bersama sebelum belajar. Nah, di indikator seninya itu tujuan pembelajarannya menumbuhkan semangat anak, dan kegiatannya itu anak-anak bernyanyi bersama dan bertepuk bersama. Lalu mampu menyebutkan nama binatang yang hidup di darat, itu indikator PPA di 3.12 sampai 4.12, yaitu di dalam indikator bahasa. Itu masuknya dalam kegiatan inti dapat menyebutkan nama-nama binatang yang hidup di darat, lalu bisa berbicara atau bercerita tentang binatang, dan sebagainya. Nah, di sini kita masuk ke indikator kognitif di 3.6 sampai 4.6, mengenal ukuran lebih kecil dan lebih besar. Aku bisa membedakan dua jenis binatang di darat yang ukurannya lebih besar dan lebih kecil ini adalah masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, di dalam 6 lagi, jadi di sela-sela yang pertama kita masukin adalah indikator 6. Di tengah-tengah pelajaran pun kita masukin indikator 6 di 3.1 sampai 4.1, yaitu menghafal juz 30. Di sini kita sedang mempraktekkan membaca surat Al-Kautsar. Nah, untuk indikator sosial emosional anak di 2.8, yaitu tujuannya itu agar anak terbiasa menanamkan sikap sabar, terus dia mau mengantri, tidak egois gitu. Nah, di sini Bu Guru memberi tugas, ini masih masuk ke dalam kegiatan inti, menjawab teka-teki gambar yang diberikan oleh Ibu Guru di dalam buku majalah yang Bu Guru sediakan. Nah, di sini di dalam indikator fisik motorik dapat menirukan gerak binatang darat, menirukan gerakan binatang sapi dan kelinci. Setelah itu, kegiatan penutupnya yaitu evaluasi belajar hari ini. Di dalamnya itu ada diskusi tentang perasaan peserta didik setelah mereka belajar bareng teman-teman, mengenal binatang darat, lalu evaluasi kegiatan hari ini, ngapain aja mereka seharian di sekolah atau sekalian di rumah setelah belajar daring yang telah Ibu Guru sampaikan tugas-tugasnya, lalu menyampaikan pesan agar anak menyayangi binatang. Ini dalam menyampaikan pesan tergantung tema yang kita ambil tadi. Karena di sini temanya binatang, di sini Ibu Guru menyampaikan pesan agar anak menyayangi binatang. Dan di masih kegiatan penutup, diantaranya menyampaikan tema hari esok. Apakah hari esok temanya masih sama atau sudah ganti tema yang lainnya. Nah, terus di sini masih ada lagi membaca hadis. Tergantung apa yang sudah ditulis di RPPM tadi, di sini Bu Guru ambil yang membaca hadis tentang sabar. Lalu yang terakhir adalah doa penutup majelis. Begitulah rencana pelaksanaan kegiatan harian di TK Al-Mahira Jakarta yang saya buat. Program apa namanya?
ini akan mempermudah guru agar guru lebih mudah untuk memberikan materi dan tidak bingung lagi di setiap harinya. Mungkin cukup sekian pemaparan saya hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dikritik dan saran untuk membangun untuk saya lebih giat lagi belajarnya, untuk saya lebih semangat lagi belajar dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.